dunia menahan napasnya. April 2025, sebuah bulan yang terukir dalam kesedihan. Paus Fransiskus, seorang gembala yang telah menavigasi lautan bergolak gereja modern dengan tangan lembut, telah dipanggil pulang. Keheningan yang mendalam menyelimuti lapangan Santo Petrus. Keheningan yang bergema di hati lebih dari 1 miliar jiwa di seluruh dunia. Takhta Santo Petrus selama berabad-abad menjadi mercusuar, berdiri kosong. Kompas spiritual begitu banyak orang untuk sementara waktu terombang-ambing. Siapa yang mungkin bisa mengikuti warisan seperti itu? Siapa yang berani? Kemudian, saat fajar Mei yang tidak pasti menyingsing, jantung kuno Roma berdenyut dengan antisipasi. Dari setiap penjuru bumi, para pangeran gereja telah berkumpul. Hari-hari doa yang sungguh-sungguh, harapan yang berbisik dan musyawarah yang serius, terbentang di balik pintu-pintu tertutup Kapel Sistina. Hingga akhirnya, pada tanggal 8 Mei 2025, gumpalan asap putih halus, sebuah sinyal yang rapuh namun tak terbantahkan, menembus langit Roma. Sukacita, mentah dan tak terkendali, meledak. Dan dari balkon bersejarah itu, sebuah nama, baru namun beresonansi dengan sejarah, diumumkan. Habemus Papam, kita punya paus. Kardinal Robert Francis Prevost, seorang putra Amerika, berdiri di hadapan dunia. Takdirnya selamanya berubah, kini dikenal sebagai Paus Leo XIV. Kerumunan orang meraung, gelombang emosi membasahi piazza. Sejarah pada saat itu juga membuka lembaran baru. Paus Amerika pertama, seorang gembala dari dunia baru, dipanggil untuk memimpin gereja kuno. Gelombang perubahan apa yang ditunjukkan oleh pemilihannya bagi umat beriman, bagi tarian rumit politik global, dan bagi tanah airnya sendiri, Amerika Serikat, yang bergumul dengan identitasnya di dunia yang terpecah belah. Dan bagaimana dari kerahasiaan yang begitu khusyuk, seorang pria bangkit menjadi pemimpin spiritual begitu banyak orang? Memilih seorang paus adalah mengambil bagian dalam ritual yang lahir dari zaman dahulu kala, sebuah kepercayaan suci yang dikenal sebagai konklav. Ini adalah proses yang diselimuti mistik, namun diatur oleh tradisi yang cermat, dirancang untuk memohon bimbingan ilahi dalam keputusan yang akan membentuk zaman. Ketika gembala dipanggil dari kawanannya, gereja berbalik ke dalam. Kolegium Kardinal, para pemimpin terhormat, jubah merah mereka adalah simbol kesediaan mereka untuk menumpahkan darah demi iman mereka, melakukan perjalanan dari negeri-negeri yang jauh. Orang-orang ini tidak ada yang lebih tua dari 80 tahun menjadi wadah pilihan yang penting. Mereka membawa beban keuskupan mereka, harapan umat mereka ke dalam tempat suci keputusan. Kapel Sistina bukan sekadar ruangan, tetapi ruang suci, di mana seni dan iman terjalin dalam keagungan yang menakjubkan. Di bawah lukisan Michelangelo yang mengagumkan tentang penghakiman terakhir, pengingat diam tentang pertanggungjawaban tertinggi, para kardinal diasingkan. Konklave dengan kunci. Dunia tertutup. Tidak ada pengaruh, tidak ada campur tangan, hanya doa dan pemahaman yang mengisi ruang-ruang suci ini. Sumpah kerahasiaan mutlak mengikat mereka. Setiap kata, setiap gerakan dijaga dari mata dunia yang penuh harap. Pemungutan suara dilakukan dengan cermat, dengan penuh doa. Putaran demi putaran ketegangan meningkat. 2 kali di pagi hari, 2 kali di sore hari, surat suara diisi dengan harapan yang berbisik. Konsensus 2/3, persatuan yang hampir supranatural, adalah tanda ilahi yang mereka cari. Setelah setiap perhitungan, kertas-kertas itu dibakar. Jika gereja tetap tanpa pemimpin, asap hitam pekat memberitahu ribuan orang yang menunggu penjagaan berlanjut. Tetapi ketika momen penerimaan yang tunggal itu tiba, ketika seorang pria dengan rendah hati tunduk pada beban yang sangat besar, asap yang berbeda naik, murni, putih, mercusuar resolusi yang menggembirakan. Penantian berakhir.
seorang pontif baru berjalan di antara kita. Maka dari kawah tradisi ini muncullah Robert Francis Prevost yang kini menyandang nama Leo XIV. Tetapi siapakah pria ini yang perjalanannya tidak dimulai di gang-gang kuno Roma, tetapi di jalanan ramai Chicago? Lahir pada tanggal 14 September 1945 di jantung Amerika, masa kecilnya diwarnai oleh ritme iman yang tenang dalam keluarga Katolik yang taat. Kecerdasan yang tajam membawanya ke Universitas Villanova, sebuah institusi Augustinian di mana benih panggilan yang lebih dalam mungkin ditabur, meraih gelar sarjana dalam dunia matematika yang tepat, sebelum panggilan teologi membawanya ke gelar Master Divinitas. Jalan menjadi lebih jelas. Pada tahun 1977, ia memeluk karisma Augustinian, kehidupan komunitas, pembelajaran, pelayanan yang tak tergoyahkan. Ditahbiskan menjadi imam di kota abadi Roma pada tahun 1982, dahaganya akan pemahaman membawanya ke puncak jurisprudensi gerejawi, gelar doktor dalam hukum kanon dari Universitas Kepausan Santo Thomas Aquinas yang terhormat. Tetapi hidupnya tidak terbatas pada perpustakaan atau ruang kuliah. Peru memanggil. Tanah dengan keindahan yang semarak dan realitas yang keras. Selama bertahun-tahun yang panjang dan transformatif, melalui tahun 80-an dan 90-an yang penuh gejolak, dan kembali kemudian sebagai seorang gembala, Pastor Prevost berjalan bersama rakyatnya. Dia bukan hanya seorang misionaris, dia adalah seorang pastor, seorang pendidik yang menjalankan seminari Augustinian di Trujillo, seorang pria yang hatinya terjalin dengan suka dan duka Amerika Latin. Sedemikian rupa, sehingga Peru menerimanya sebagai salah satu dari mereka sendiri, memberinya kewarganegaraan, sebuah bukti ikatan yang terjalin dalam kemanusiaan yang sama. Kebijaksanaan dan kekuatannya yang tenang tidak luput dari perhatian. Dalam Ordo Augustinian, saudara-saudaranya mengakui seorang pemimpin, memilihnya menjadi prior jenderal mereka, membimbing misi global mereka dari tahun 2001 hingga 2013. Kemudian, pada tahun 2023, Paus Fransiskus, seorang paus dari belahan bumi selatan sendiri, melihat dalam diri Kardinal Prevost seorang yang sepemikiran dan cakap, memanggilnya ke Roma. Dia dipercayakan dengan tanggung jawab besar, dikasteri untuk para uskup, membentuk kepemimpinan masa depan gereja di seluruh dunia, dan kepresidenan Komisi Kepausan untuk Amerika Latin. Pada tahun yang sama, topi merah seorang kardinal dianugerahkan kepadanya. Seorang pria dengan kecerdasan yang tajam, namun diimbangi oleh kerendahan hati pastoral. Seorang administrator dengan keterampilan yang terbukti, namun dengan empati seorang misionaris. Kini, ia mengambil nama Leo, nama yang bergema dengan raungan singa, ketabahan para santo, dan kebijaksanaan para pontif yang menavigasi era perubahan yang monumental. Leo Agung yang menghadapi Attila Sang Hun. Dan Leo XII, paus para pekerja, yang ensikliknya yang inovatif, Rerum Novarum, menghadapi kekuatan dehumanisasi revolusi industri pertama. Warisan yang hebat untuk diungkapkan, jubah yang menantang untuk dipikul. Motonya yang dipilih, In illo uno unum. Dalam yang satu, kita adalah satu. Kerinduan akan persatuan di dunia yang tampaknya menikmati perpecahannya. Dan dunia seperti apa yang kini disurvei oleh Paus Leo XIV dari takhta Petrus? Paus Amerika pertama. Sebuah titik infleksi mungkin bagi gereja dan bagi tanah airnya. Sebuah bangsa yang merupakan kawah inovasi dan perpecahan, kekuasaan dan pencarian yang mendalam. Sudah, kata-katanya menandakan kepedulian yang kuat. Tantangan yang tampaknya siap ia hadapi secara langsung. Revolusi industri keempat. Kenaikan kecerdasan buatan yang memusingkan. Gerak maju robotika yang tak henti-hentinya. Dia berbicara bukan dengan ketakutan, tetapi dengan kehati-hatian seorang gembala
tentang tantangan baru yang hebat untuk pembelaan martabat manusia, untuk keadilan, untuk jiwa pekerjaan itu sendiri. Ini bukanlah kecemasan abstrak. Ini adalah pertanyaan mendesak yang diperdebatkan di ruang-ruang kekuasaan dan di meja makan di Amerika Serikat, pusat global dari tsunami teknologi ini. Terinspirasi oleh Leo Derbabala yang memperjuangkan hak dan martabat pekerja selama industrialisasi, penekanan Paus Leo XVIII pada ajaran sosial Katolik, prinsip-prinsip seperti solidaritas, kebaikan bersama, dan keberpihakan pada kaum miskin dapat menawarkan kerangka kerja untuk mengatasi ketidaksetaraan ekonomi dan perpecahan sosial, isu-isu penting dalam wacana Amerika. Lebih lanjut, pengalamannya yang luas di Peru memberinya pemahaman yang mendalam tentang belahan bumi selatan, migrasi dan kemiskinan. Isu-isu yang tidak hanya global tetapi juga diperdebatkan secara intens di Alaite. Identitas gandanya sebagai warga Alemagese dan Peru adalah simbol unik tersendiri. Secara global, seorang Paus Amerika dapat membawa dinamika baru dalam diplomasi Vatikan. Meskipun tahta suci selalu mempertahankan jalannya yang berdaulat, asal-usulnya dapat memengaruhi bagaimana perspektif Vatikan diterima dan dipahami, terutama dalam kaitannya dengan kebijakan luar negeri al-Rasul dan hubungan internasional. Ia juga mewarisi warisan Paus Fransiskus, seorang paus yang berani mendobrak batasan, yang berbicara dengan penuh semangat untuk rumah kita bersama, yang berusaha menjadikan gereja sebagai rumah sakit lapangan bagi dunia yang terluka. Dialog yang sedang berlangsung tentang peran wanita, tentang penerimaan sejati bagi individu LGBTQ+, kini menjadi bagian dari warisan Leo XIV. Gereja Katolik Al-Rolale sendiri adalah permadani yang hidup, terkadang penuh pertentangan dari diskusi-diskusi ini. Dia menghadapi tugas besar untuk membina persatuan tanpa menuntut keseragaman untuk memimpin kawanan yang beragam ke depan. Paus Leo XVIII memulai masa kepausannya dengan visi yang tampaknya berakar pada keinginan yang mendalam untuk berdialog, semangat misionaris yang dihidupkan kembali, dan komitmen yang tak tergoyahkan untuk menerapkan kebenaran Injil yang abadi pada pertanyaan-pertanyaan membingungkan di zaman kita. Tantangannya tidak dapat disangkal, membina persatuan di dunia yang terpolarisasi dan di dalam gereja itu sendiri, membimbing umat beriman melalui perubahan teknologi dan sosial yang pesat, sambil menjunjung tinggi martabat manusia, dan melanjutkan misi gereja untuk evangelisasi dan pelayanan kepada kaum miskin dan rentan. Formasi Augustiniannya berbicara banyak. Ini adalah ordo yang menghargai ketelitian intelektual, tetapi selalu dalam pelayanan komunitas cinta pastoral. Ini dikombinasikan dengan pengalaman administratifnya yang luas dan hatinya yang jelas untuk kaum pinggiran, menunjukkan seorang paus yang tidak akan menghindar dari pertanyaan-pertanyaan sulit, tetapi akan mendekatinya dengan pemikiran yang mendalam dan kasih sayang yang mendalam. Dia bukanlah orang yang memberikan jawaban mudah, tetapi untuk kebenaran yang abadi. Nama yang dipilihnya Leo. Motonya, dalam yang satu, kita adalah satu. Ini bukanlah sekadar simbol, tetapi pernyataan niat. Kerinduan yang mendalam untuk menjadi pembangun jembatan di atas jurang kesalahpahaman. Suara keadilan yang tak tergoyahkan dalam menghadapi eksploitasi. Seorang bapa spiritual yang, seperti Leo Agung menghadapi bangsa Hun, siap menghadapi Attila zaman modern kita. Baik itu hantu disintegrasi sosial, seruan menyesatkan nihilisme etis, atau ancaman abadi bagi perdamaian global, dengan keberanian iman yang tak tergoyahkan, dan seruan berani kepada malaikat-malaikat kita yang lebih baik. Pemilihan Paus Leo XIV lebih dari sekadar catatan kaki sejarah. Ini adalah awal dari era baru yang tidak pasti, namun berpotensi transformatif. Aksen Amerika kini bergema dari tahta Petrus. Suara yang dibentuk oleh dunia baru kini bertugas memimpin salah satu institusi tertua di dunia.
saat ia mengambil langkah pertamanya di jalan yang mengagumkan ini, tatapan kemanusiaan, penuh harapan, skeptis, mencari, tertuju padanya. Bagaimana gembala ini dari tanah inovasi tanpa henti dan individualisme yang kuat, membimbing kawanan globalnya yang berjumlah miliaran melalui badai yang berkumpul dan menuju cahaya abad ke-21. Bagaimana iman, tradisi, dan seruan yang diperbarui dan penuh semangat untuk martabat manusia yang tak dapat dilanggar akan membentuk kontur masa depan kita bersama yang tidak pasti,